Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua. Kali ini kita akan menceritakan novel baru yang berjudul Suami yang Diremehkan. Pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya. Yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Putri, ini kartu bankku. Kata sandinya adalah 131.224. Kamu dapat memutuskan apa yang ingin kamu beli di rumah. Beberapa jam telah berlalu, dan telinga Putri masih berdenging dengan kata-kata suaminya yang baru menikah ketika dia memberikan kartu bank padanya sebelum mereka meninggalkan ruangan di pagi hari. Sejujurnya, dia tahu sedikit tentang pria yang adalah suaminya. Selain dia secara pribadi mengatakan padanya bahwa nama keluarganya adalah Sanjaya, dia tidak tahu apa-apa lagi tentang suaminya. Dia bahkan tidak tahu banyak tentang keluarganya. Putri tidak tahu dari mana dia punya nyali untuk menikah dengan pria yang baru dia temui 2 kali sebelumnya. 10 hari yang lalu, dengan bantuan hangat dari sahabatnya Lily, Putri melangkah ke jalan perjodohan pertama kalinya, dan bertemu dengan pria bernama Randy Sanjaya ini. Dia tidak memiliki harapan untuk membalas dendam. Bagaimanapun, setelah dijebak 3 tahun lalu, dia tidak memiliki kualifikasi untuk pilih-pilih. Dia hanya bisa pilih-pilih dengan orang lain. Karena dia tidak bisa pilih-pilih tentang orang lain, dia datang 15 menit lebih awal pada hari kencan buta itu. Jika mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan dalam kondisi mereka sendiri, mereka hanya bisa tampil lebih baik di area lain, berharap bisa meninggalkan kesan yang baik di pihak lain. Menikahlah dengan dirimu sendiri jika kamu bisa bertemu dengan pria yang tepat, dan kamu bisa menyenangkan hati orang tuamu. Pria yang akan ditemuinya itu tidak terlalu awal atau terlalu terlambat. Pria yang mengenakan pakaian formal itu membuat orang lain merasa bahwa dia sangat mementingkan kencan buta ini, membuat Putri merasa bahwa kesan pertamanya tentang dirinya tidak buruk. Cara dia menyapa juga sangat normal. Halo, Nona Putri, saya, Randy Sanjaya. Itu adalah kalimat yang sangat normal, tetapi karena suaranya sangat magnetik, itu membuat Putri merasa bahwa itu luar biasa enak didengar. Setelah percakapan yang sederhana dan biasa, keduanya dengan sopan meninggalkan nomor telepon mereka sebelum pergi. Dengan banyak jumlah kencan buta, Putri juga tidak terlalu memikirkan hal ini. Dia berpikir bahwa kencan buta ini akan berakhir sama seperti berkali-kali sebelumnya. Tetapi tanpa diduga, dia menerima telepon dari Randy 2 hari kemudian. Suaranya masih sopan dan hormat. Nona Putri, apakah kamu ada waktu luang malam ini? Malam itu, Randy mengundangnya ke restoran masakan Sichuan untuk makan malam. Putri tidak terlalu menyukai situasi yang canggung seperti perjodohan, jadi dia berbicara sangat sedikit selama perjamuan. Awalnya, dia ingin mencari alasan untuk pergi lebih dulu. Setelah beberapa lama, Randy berbicara lebih dulu. Nona Putri, saya punya waktu Rabu depan, jadi bagaimana kalau kita pergi mengurus akta nikah? Apa? Sertifikat jenis apa? Putri terkejut dengan kata-kata Randy. Akta nikah, ulangnya, dengan nada yang begitu serius sehingga tidak terdengar seperti lelucon sama sekali. Surat nikah. Putri masih tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Dia meletakkan tangannya di pahanya dan mencubitnya dengan kuat, memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Baru kemudian dia dengan serius menilai pria di depannya. Randy memiliki sepasang alis tebal, seperti pedang, mata cerah dan bersemangat, dan bahkan bentuk wajahnya indah seperti diukir. Dia adalah salah satu dari mereka yang dapat ditemukan di kerumunan puluhan ribu orang. Ini adalah kedua kalinya mereka bertemu dan dia mengatakan bahwa dia ingin menikahinya. Kemudian, suara rendah dan halus dari pria itu mencapai telinganya. Saya pikir Nona Putri sama dengan saya, tujuan berpacaran adalah untuk membentuk keluarga, menikah dan memiliki anak, serta menjalani kehidupan normal. Benar, kurasa begitu, tapi ini baru kedua kalinya kita bertemu. Bukankah menurutmu itu terlalu cepat? Putri telah menceritakan pikirannya sendiri. Dia ingin memiliki keluarganya sendiri, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan begitu terburu-buru. Memang agak cepat. Ekspresi Randy tetap tenang sambil melanjutkan.
Setelah pertemuan pertama kita, saya kembali untuk mempertimbangkan selama 2 hari. Perasaan pertama yang Nona Jian berikan padaku tidak buruk. Saya pribadi merasa bahwa kami berdua tidak memiliki konflik kepribadian, jadi saya ingin mencobanya. Putri sedikit mengernyit dan sedikit tidak senang. Menurutku, pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Cobalah, jika kamu tidak mencoba dengan baik, apakah kamu ingin? Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Randy memotongnya. Nona Putri, kita semua adalah orang dewasa. Jadi secara alami kita tidak akan mengharapkan cinta yang tidak ada. Kita jelas tahu apa yang kita inginkan di hati kita. Putri tidak menjawab, dia menatap langsung ke wajah Randy. Dari tampangnya, pria ini tampak tenang dan sederhana, seolah-olah dia pasangan yang cocok untuk menikah. Namun, bisakah dia benar-benar menempatkan sisa hidupnya di tangan pria yang hanya dia temui 2 kali? Apakah ini benar-benar mungkin? Melihat keraguannya, Randy melanjutkan, mungkin aku terlalu cemas dan tidak mempertimbangkan perasaanmu. Jika Nona Putri berpikir bahwa saya masih baik-baik saja, Anda dapat kembali dan memikirkannya. Setelah pulang ke rumah hari itu, Putri telah memikirkan hal ini sepanjang malam. Dia harus mengakui bahwa dia memiliki pandangan yang sama dengan Randy mengenai sudut pandang tertentu, seperti cinta yang mustahil. Setelah sangat terluka, dia tidak bisa lagi percaya bahwa ada cinta di dunia. Keesokan paginya, Putri memutar nomor Randy dan menyetujui lamarannya. Pagi itu, Putri mengambil berkas-berkas dan pada sore hari, mereka pergi ke kantor registrasi perkawinan untuk mendaftar satu sama lain. Ketika dia dan Randy berjalan keluar dari biro urusan sipil dengan sertifikat pernikahan mereka, dia memiliki semacam perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Dikatakan bahwa pernikahan adalah kehidupan 2 orang insan manusia, dan sekarang tampaknya tidak sesederhana kelihatannya. 9 lembar sertifikat telah mengukir jejak khusus milik Randy dalam hidupnya. Kemarin adalah hari di mana Putri pindah ke apartemen Randy. Tadi malam, Randy juga bertindak sangat baik, dan mengambil inisiatif untuk meninggalkan kamar tidurnya, dan beristirahat di kamar tidur lainnya. Putri tidak pernah berpikir bahwa Randy benar-benar akan memberikan kartu bank kepadanya sebelum dia berangkat kerja hari ini. Aku masih tidak memahaminya, jadi bagaimana bisa dia begitu percaya diri untuk menyerahkan semua miliknya kepadaku? Putri, semua reporter dari media utama menunggu di dalam. Orang-orang dari Dewan Direksi dan CEO baru akan segera tiba. Apa yang kamu lihat sekarang? Manajer Departemen Humas, suara tegas manajer Vino menyelap pikiran Putri, menyebabkan dia menarik kembali pikirannya. Dia berbicara dengan sikap serius. Manajer Vino, maafkan saya akan memperhatikan. Vino memandang Putri, dan berkata dengan tegas, Putri, meskipun kamu adalah karyawan Departemen Operasi, manajer kamu telah mengirim kamu ke sini untuk membantu Departemen Hubungan Masyarakat kami. Lebih baik kamu berhati-hati, dan jangan melawan saya. Putri mengatupkan bibirnya dan mengangguk. Manajer Vino, konsentrasi saya barusan, saya tidak akan pernah membiarkan ini terjadi lagi. Vino menatap Putri lagi sebelum mengalihkan pandangannya. Dia kemudian bertepuk tangan dan memanggil staf yang bertugas menerima tamu untuk datang. Semuanya, tetap semangat, kita harus mengadakan konferensi pers yang indah hari ini. Kita tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Saat manajer Vino berbicara, dia memandang setiap anggota staf dengan serius. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dadah.